Kamu itu cuma gadis desa, Tika. Jangan bermimpi terlalu tinggi. Kamu tidak akan jadi apa-apa. Berbeda dengan masa depanku dan Lisa yang sudah jelas cerah. Orang yang dulu bilang kamu tidak akan jadi apa-apa, kadang justru orang pertama yang paling terpukul saat melihat kamu datang dengan hidup yang jauh lebih indah dari penghinaan yang pernah mereka lemparkan. Dan yang lebih menyakitkan dari dihina adalah saat penghinaan itu datang dari orang yang pernah kamu perjuangkan sepenuh hati. Atika tidak pernah membayangkan undangan yang ia genggam sore itu akan membuka luka lama yang sudah susah payah ia jahit sendiri. Undangan itu sederhana. Nama mempelai pria tertulis jelas. Rafa Pratama. Mantan yang dulu meninggalkannya dengan satu kalimat yang sampai bertahun-tahun menempel di kepalanya. Kamu itu cuma gadis desa, Tika. Jangan bermimpi terlalu tinggi. Tapi, hidup memang suka menunggu waktu terbaik untuk menjawab manusia. Sebab, beberapa hari lagi, Atika akan datang ke pernikahan itu. Bukan sebagai perempuan yang patah, bukan sebagai masa lalu yang gagal, melainkan sebagai perempuan yang sudah selesai dengan lukanya. Dan, lebih mengejutkan lagi, ia datang digandeng seorang direktur muda tampan bernama Brahms, pria yang bahkan tak pernah bisa dibayangkan Rafa akan berdiri di sisi Atika. Tapi sebelum sampai ke pintu gedung itu, ada air mata, ada hinaan, ada rahasia, dan ada satu kenyataan yang selama ini tidak pernah diketahui Rafa. Kalau kamu sedang ada di titik hidup ketika diremehkan, ditinggalkan, atau dibuat merasa kecil, simpan kisah ini sampai akhir. Kadang, jawaban hidup tidak datang lewat penjelasan, tapi lewat cara Tuhan membalik keadaan dengan sangat tenang. Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, Atika tumbuh dalam kehidupan yang sederhana. Ayahnya hanya buruh tani musiman. Ibunya berjualan gorengan di depan rumah setiap pagi. Rumah mereka berdinding setengah semen, setengah papan, dengan atap yang selalu bocor saat hujan besar. Atika bukan gadis yang banyak menuntut. Sejak kecil ia tahu, keinginan seringkali harus kalah oleh keadaan. Ia berangkat sekolah dengan sepatu yang solnya pernah dilem berkali-kali. Pulang sekolah, ia membantu ibunya mengiris cabai, menyiapkan adonan, lalu malam hari belajar di bawah lampu yang kadang redup karena listrik tak stabil. Namun satu hal yang selalu hidup di dalam dirinya, harga diri. Ia miskin, iya. Ia gadis desa, iya. Tapi ia tidak pernah mau mengemis belas kasihan. Saat kuliah di kota dengan beasiswa, Atika bertemu Rafa. Pria itu tampan, percaya diri, anak keluarga terpandang. Cara bicara Rafa halus, senyumnya hangat, dan seperti banyak gadis lain, Atika sempat percaya bahwa cintanya tulus. Awalnya memang terlihat seperti itu. Rafa sering menjemputnya setelah kelas, membelikan makan, membantu mengerjakan tugas. Bahkan pernah berkata, "Aku suka kamu karena kamu beda. Kamu sederhana." Kalimat yang dulu terdengar manis, ternyata diam-diam menyimpan racun. Karena sederhana di mata Rafa bukan kekaguman. Itu hanya cara yang lebih halus untuk bilang, "Kamu ada di bawahku." Atika baru sadar setelah hubungan mereka berjalan hampir 2 tahun. Saat Rafa mulai malu mengenalkannya pada teman-temannya. Saat Rafa mulai mengomentari caranya berpakaian. Saat Rafa mulai berkata, "Kalau mau masuk ke duniaku, kamu harus banyak berubah." Atika berusaha. Ia belajar bicara lebih rapi, menata penampilan, menahan diri agar tidak terlihat kampungan, seperti istilah yang tanpa sengaja keluar dari mulut Rafa saat kesal. Tapi sekeras apapun ia mencoba, bagi orang yang sudah memandang rendah, kamu tetap akan dianggap kurang. Dan malam itu, semua topeng Rafa mulai jatuh. Atika datang ke sebuah kafe karena Rafa bilang ingin membicarakan masa depan mereka. Ia datang dengan hati berdebar. Ia pulang dengan hati pecah. Karena di meja itu, untuk pertama kalinya, Rafa tidak lagi menyamarkan isi hatinya. Ia menatap Atika lama, lalu berkata pelan, namun menusuk lebih dalam daripada teriakan. "Kamu kita beda dunia, Tika." Atika menahan napas. "Maksud kamu?" Rafa menghela napas, seolah lelah menjelaskan sesuatu yang menurutnya sudah jelas. "Aku capek berpura-pura semuanya akan baik-baik saja. Keluargaku nggak akan pernah setuju. Teman-temanku juga, ya kamu tahu sendiri." Atika diam. Seketika seluruh suara di kafe seperti menjauh. "Jadi selama ini kamu malu sama aku?" Rafa tidak langsung menjawab.
Dan diamnya itulah jawaban paling kejam. Lalu datang kalimat itu. Kalimat yang bertahun-tahun akan menghantui Atika. Kamu itu cuma gadis desa, Tika. Kamu baik, tapi bukan untuk masa depanku. Atika tidak menangis di depan Rafa. Ia hanya berdiri, tangannya gemetar. Dadanya seperti diremas dari dalam. Lalu ia bertanya satu hal terakhir. Kalau suatu hari aku berhasil, apa itu akan mengubah cara kamu melihatku? Rafa tersenyum tipis. Bukan senyum hangat, senyum merendahkan. Orang seperti kamu sukses, jangan terlalu tinggi bermimpi, Tika. Atika pergi malam itu tanpa menoleh lagi. Tapi sejak hari itu, ada sesuatu yang mati di dalam dirinya. Dan ada sesuatu yang lahir, sesuatu yang jauh lebih kuat daripada cinta. Luka yang berubah jadi tekad. Setelah putus dari Rafa, Atika pikir rasa sakitnya akan berhenti di situ. Ternyata tidak. Yang lebih menyakitkan dari diputuskan adalah mengetahui bahwa orang yang meninggalkanmu juga menjadikanmu bahan cerita. Beberapa minggu setelah perpisahan itu, teman kampusnya datang dengan wajah ragu-ragu. Tik, aku mau bilang sesuatu tapi jangan marah ya. Atika menatapnya. Apa? Temannya menggigit bibir. Rafa bilang dia capek pacaran sama kamu karena kamu terlalu ndeso. Katanya kamu bikin dia susah naik kelas. Kata-kata itu menghantam lebih keras daripada putus itu sendiri. Ternyata selama ini ia bukan hanya dicintai setengah-setengah, ia juga direndahkan diam-diam. Sejak hari itu Atika jadi bahan bisik-bisik kecil. Tidak semua orang terang-terangan menghina, tapi tatapan iba, senyum setengah mengejek dan obrolan yang berhenti saat ia lewat jauh lebih melelahkan daripada hinaan langsung. Atika mulai memilih duduk sendirian. Ia pulang lebih cepat, ia bekerja sambilan lebih keras. Malam-malamnya dipenuhi tugas, kerja paruh waktu, dan tangis yang selalu ia tahan sampai semua orang tidur. Ibunya pernah menelpon dan langsung tahu ada yang tidak beres. Ati, kamu kenapa? Suaramu kayak lagi nahan sesuatu. Atika tersenyum meski matanya basah. Nggak apa-apa, Bu, capek aja. Ibunya diam sebentar, lalu berkata kalimat sederhana yang menenangkan dan sekaligus menghancurkan pertahanannya. Kalau capek, pulang. Tapi kalau kamu lagi dilukai hidup, jangan pulang sebagai orang yang menyerah. Atika mematikan panggilan itu sambil menangis. Ia sadar ia tidak punya kemewahan untuk hancur terlalu lama. Sejak itu, ia mulai hidup dengan cara berbeda. Ia tidak lagi mengejar validasi siapapun. Ia berhenti membuka media sosial Rafa. Ia berhenti bertanya-tanya kenapa ia tidak cukup. Ia mengalihkan seluruh sakitnya menjadi bahan bakar. Bangun lebih pagi, kerja lebih lama, belajar lebih dalam, dan diam-diam ia memasang janji pada dirinya sendiri. Suatu hari, ia tidak akan dikenang sebagai gadis yang ditinggalkan. Ia akan dikenang sebagai perempuan yang berhasil bangkit. Namun hidup tidak pernah mengubah nasib hanya karena niat. Ia mengujinya dulu. Beasiswa Atika hampir dicabut karena nilai satu mata kuliahnya turun drastis. Ia kekurangan uang untuk bayar kos. Ayahnya sakit dan tak bisa bekerja selama 2 bulan. Ibunya mulai meminjam ke tetangga untuk menutupi kebutuhan rumah. Di titik itulah Atika hampir menyerah. Malam itu, ia duduk di tangga kos memandangi layar ponsel yang menampilkan saldo rekeningnya yang nyaris kosong. Ia tertawa kecil, getir. Rafa benar, pikirnya sesaat. Mungkin orang sepertiku memang tidak ditakdirkan untuk mimpi besar. Tapi saat hendak menutup ponselnya, ia melihat foto ibunya sedang menggoreng di dapur, wajahnya penuh keringat, tapi tetap tersenyum ke kamera. Atika langsung menunduk. Tidak. Bukan Rafa yang paling berhak menentukan masa depannya, bukan ejekan siapapun, dan bukan kemiskinan. Malam itu Atika bangkit dari tangga itu dengan mata merah dan keputusan baru. Kalau hidup tidak memberinya pintu, maka ia akan mengetuk sampai tangannya luka. Kalau masih tak dibukakan, ia akan membangun pintunya sendiri. Ia belum tahu, keputusan itu akan membawanya ke satu tempat yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Sebuah kantor besar, sebuah dunia yang dulu dianggap bukan miliknya. Dan di sana, ia akan bertemu seseorang yang tidak melihat asal-usulnya, melainkan melihat isi kepalanya. Namanya Brahms. Tapi sebelum pertemuan itu terjadi,
Atika harus melewati satu malam paling gelap dalam hidupnya. Dan malam itu datang lebih cepat dari yang ia kira. Hujan turun deras ketika Atika menerima telepon dari rumah. Suara ibunya di seberang terdengar berusaha tegar. Tapi justru itu yang membuat Atika langsung panik. "Ati, Bapak masuk puskesmas." Dunia seperti berhenti 1 detik. "Apa? Kenapa, Bu?" Sesaknya kambuh, tadi sempat jatuh di sawah. Atika langsung berdiri, kakinya gemetar. Di dompetnya hanya ada uang yang bahkan tak cukup untuk perjalanan pulang pergi, apalagi untuk biaya pengobatan tambahan. Ia menatap meja belajarnya. Ada laptop pinjaman, buku-buku catatan, dan secari kertas berisi daftar tagihan kos. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama menahan diri, Atika merasa kalah. Bukan kalah oleh mantan, bukan kalah oleh penghinaan, tapi kalah oleh kenyataan. Malam itu ia duduk sendirian di kamar kos yang sempit, memeluk lutut, membiarkan hujan menutupi suara tangisnya. Ia lelah menjadi kuat, lelah berpura-pura baik-baik saja, lelah terus melawan seolah dunia tidak pernah habis memukulnya. Di titik paling rapuh itu, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Awalnya Atika mengabaikan, tapi telepon itu masuk lagi. Dengan suara parau ia mengangkat. "Selamat malam, dengan Atika Rahma?" "Iya." "Kami dari program Magang Nusantara Impact. Kami ingin mengabarkan bahwa Anda lolos tahap akhir." Atika tidak langsung menjawab. Ia pikir ia salah dengar. "Maaf, apa?" "Anda lolos, Mbak Atika. Besok pagi ada wawancara final dengan direksi. Bisa hadir?" Atika menutup mulutnya. Air matanya jatuh lagi. Tapi kali ini bukan karena putus asa. Program itu sangat bergengsi. Ribuan pendaftar, hanya beberapa orang yang diterima. Jika lolos penuh, peserta akan mendapat uang saku besar, pelatihan, dan peluang kerja tetap. Di saat ia nyaris percaya hidup sudah selesai menekannya, ternyata Tuhan menyelipkan celah kecil untuk bernafas. "Bisa, Pak," jawabnya cepat sambil menyeka air mata. "Saya bisa hadir." Setelah telepon ditutup, Atika langsung sujud di lantai kamar. Untuk pertama kali setelah lama, ia menangis dengan cara yang berbeda. Bukan menangisi apa yang hilang, tapi menangisi harapan yang tiba-tiba datang saat ia sudah hampir menyerah. Besok paginya, Atika berangkat dengan kemeja putih yang ia setrika sendiri berkali-kali agar terlihat rapi. Sepatunya masih sepatu lama, tasnya pun murah. Di lobi gedung tinggi itu, ia merasa seperti orang asing. Di sekelilingnya, peserta lain tampil mahal dan percaya diri. Parfum mereka lembut, jam tangan mereka berkilau, cara bicara mereka santai, seolah tempat itu memang sejak awal milik mereka. Atika menunduk sebentar. Lalu suara lama Rafa kembali terdengar di kepalanya. "Kamu itu cuma gadis desa." Tangan Atika mengekap. Tidak, hari ini ia tidak datang untuk membuktikan sesuatu pada Rafa. Ia datang untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia pantas berada di ruangan manapun yang ia perjuangkan. Namanya dipanggil. Ia masuk ke ruang wawancara dengan jantung hampir lepas. Di sana duduk 3 orang pewawancara. Salah satunya pria muda dengan wajah tegas, sorot mata tenang dan pembawaan yang tak banyak bicara. Setelan gelapnya sederhana, tapi karismanya membuat ruangan terasa penuh. Atika tidak tahu siapa dia, sampai salah satu pewawancara berkata, "Baik, Mbak Atika, sebelum mulai kami perkenalkan, ini Pak Brams Adi Pratama, Direktur Operasional kami." Atika terdiam sesaat. Direktur? Masih semuda itu? Brams hanya mengangguk singkat. Namun entah kenapa tatapan pria itu berbeda dari tatapan orang-orang yang biasa menilai Atika. Tatapan itu tidak meremehkan, tidak mengasihani, hanya menilai dengan sungguh-sungguh. Wawancara dimulai. Mereka bertanya soal latar belakang, pengalaman kerja, alasan bertahan kuliah sambil bekerja, hingga strategi memecahkan masalah di lapangan. Atika menjawab sejujur mungkin. Kadang suaranya sedikit gemetar, tapi pikirannya tajam. Ia tidak menjual cerita sedih. Ia tidak meminta dikasihani. Ia hanya menunjukkan bahwa hidup keras telah melatihnya lebih baik daripada teori. Sampai di akhir sesi, Brams akhirnya bicara.
Suaranya tenang, rendah tapi jelas. "Kalau saya terima Anda, apa yang akan Anda bawa ke perusahaan ini?" Atika menatapnya. Ia tidak tahu dari mana keberanian itu datang, tapi ia menjawab tanpa ragu. "Saya tidak datang dari keluarga besar, Pak. Saya juga tidak punya kenalan siapa-siapa. Jadi satu-satunya hal yang bisa saya bawa adalah kebiasaan untuk tidak mudah menyerah. Dan biasanya, orang yang terbiasa diremehkan belajar bekerja 2 kali lebih keras." Ruangan hening. Untuk pertama kalinya, sudut bibir Brahms terangkat sedikit. Senyum tipis, nyaris tak terlihat, tapi cukup untuk membuat Atika merasa satu hal. Jawabannya didengar. Ia keluar dari ruang wawancara dengan napas berat. Ia tidak tahu akan diterima atau tidak, tapi untuk pertama kali setelah lama, ia tidak merasa kecil. Ia belum tahu, pria yang tadi menatap Atika tenang itu akan menjadi orang yang paling banyak melihat jatuh bangunnya. Dan lebih dari itu, Brahms ternyata menyimpan satu alasan pribadi yang membuat ia tidak bisa melupakan nama Atika sejak hari pertama. Sebuah alasan yang belum diketahui siapapun. 3 hari setelah wawancara, email itu datang. Atika diterima. Bukan hanya diterima sebagai peserta magang, tetapi masuk dalam rekomendasi khusus untuk jalur percepatan karir. Ia membaca email itu berkali-kali karena takut salah lihat. Tangannya bergetar. Lalu ia menelepon ibunya. "Bu, aku diterima." Ibunya diam 2 detik, lalu terdengar tangis yang langsung pecah. "Alhamdulillah, alhamdulillah nak." Atika ikut menangis. Di kamar kos yang sempit itu, untuk pertama kali, kabar baik terdengar begitu mewah. Hari-hari awal di kantor tidak mudah. Dunia korporat jauh lebih dingin daripada yang ia bayangkan. Atika harus belajar cepat, bergerak cepat, dan menyesuaikan diri dengan ritme yang tak kenal kasihan. Beberapa rekan memandangnya biasa saja. Beberapa lagi mulai meremehkan ketika tahu ia berasal dari desa dan masuk lewat program beasiswa pengembangan. Atika familiar dengan tatapan seperti itu. Ia tidak lagi melawannya dengan perasaan. Ia melawannya dengan hasil kerja. Ia datang paling pagi, pulang paling malam, mencatat semua hal kecil, bertanya seperlunya, memperbaiki kesalahan tanpa banyak alasan. Pelan-pelan orang mulai memperhatikan. Dan salah satu yang paling sering memperhatikan adalah Brahms. Bukan dengan cara yang mencolok, tapi Atika beberapa kali mendapati revisi pekerjaannya kembali dengan catatan tangan yang tajam, rapi dan berbeda dari manajer lain. "Analisis Anda bagus, tapi kurang berani. Data ini kuat, percaya pada temuan Anda. Jangan mengecilkan diri dalam presentasi." Atika tahu itu tulisan Brahms. Ia pernah melihat tanda tangan kecil di salah satu berkas. Awalnya ia mengira itu hanya bagian dari evaluasi biasa. Tapi semakin lama, ia sadar Brahms seolah sengaja mendorongnya ke level yang lebih tinggi. Suatu sore saat hampir semua orang pulang, Atika masih sibuk merapikan laporan di ruang rapat kecil. Tiba-tiba pintu terbuka. Brahms masuk. Atika langsung berdiri. "Maaf Pak, saya masih menyelesaikan revisi." Brahms mengangguk. "Duduk saja, saya cuma mau lihat progresnya." Jantung Atika berdetak cepat. Bukan karena takut, tapi karena pria itu selalu membawa suasana serius yang sulit dijelaskan. Brahms berdiri di sampingnya, melihat layar laptop. "Bagian kesimpulan ini," katanya, "kenapa Anda hapus?" Atika ragu. "Saya pikir terlalu berani, tak?" Brahms menoleh. "Padahal itu poin terbaik Anda." Atika terdiam. Brahms melanjutkan. "Orang yang terbiasa diremehkan biasanya punya kebiasaan buruk." Atika mengangkat kepala. Karena mereka sering menyembunyikan kemampuan terbaik mereka karena takut dianggap terlalu banyak. Kalimat itu menghentikan sesuatu di dada Atika. Itu terlalu tepat, terlalu mengenai. Seolah pria ini membaca luka yang tidak pernah ia ceritakan. "Pak," Atika menelan ludah. "Kenapa Bapak percaya saya bisa?" Brahms tidak langsung menjawab. Ia memandang berkas di meja lalu berkata pelan, "Karena saya tahu rasanya dianggap tidak cukup." Atika menatapnya. Untuk sesaat, ekspresi Brahms berubah.
Bukan lagi direktur yang tegas dan dingin. Ada sesuatu yang sunyi di wajahnya. Seperti seseorang yang juga pernah kalah tapi memilih diam. Namun sebelum Atika sempat bertanya lebih jauh, Bram sudah kembali tegak. Besok presentasikan versi awal Anda. Jangan versi aman. Kalau saya salah? Brams menatapnya lurus. Orang besar tidak selalu menang, tapi mereka berhenti hidup sebagai orang yang takut salah. Malam itu Atika pulang dengan kepala penuh. Tentang laporan, tentang pekerjaannya, dan tentang satu hal yang mulai sulit ia pungkiri. Brams bukan cuma atasan yang cerdas. Ada kehangatan aneh dalam cara pria itu melihatnya. Bukan iba, bukan kagum berlebihan, tapi seperti seseorang yang mengerti tanpa perlu banyak kata. Hari demi hari jarak mereka tetap profesional. Namun perlahan, kehadiran Brams mulai menjadi bagian dari pertumbuhan Atika. Pria itu tidak pernah bergombal, tidak pernah berlebihan. Tapi ia selalu hadir di momen penting. Saat Atika berhasil presentasi besar pertamanya, Brams hanya berkata, "Lumayan." Namun malamnya email evaluasi yang ia kirim berisi satu kalimat pendek. Hari ini Anda tidak lagi terdengar seperti orang yang minta izin untuk didengar. Atika membaca email itu berkali-kali. Untuk orang lain mungkin itu hanya pujian kerja. Untuk Atika, itu seperti seseorang baru saja mengetuk pintu ruang paling sepi dalam dirinya. Tanpa ia sadari, hidupnya mulai berubah. Karirnya naik. Kepercayaan dirinya tumbuh. Ia memindahkan orang tuanya ke rumah yang lebih layak. Ia melunasi hutang kecil ibunya satu persatu. Dan di saat yang sama, dari kejauhan, ada seseorang yang diam-diam mulai memperhatikan perubahan hidup Atika. Seseorang dari masa lalu. Seseorang yang dulu berkata bahwa gadis desa sepertinya tidak akan pernah jadi apa-apa. Rafa. Dan saat Rafa mulai berpenasaran, ia belum tahu satu hal penting. Atika bukan cuma berhasil. Ia sedang melangkah kehidupan yang dulu bahkan tidak berani ia mimpikan. Kesuksesan Atika tidak datang seperti ledakan. Ia datang pelan, rapi, dan konsisten. Setahun berlalu, magang berubah jadi kontrak kerja. Kontrak berubah jadi posisi tetap. Lalu tanpa banyak sensasi, Atika dipercaya memimpin satu proyek penting di divisinya. Orang-orang yang dulu hanya melihatnya sebagai anak program mulai berhenti meremehkan. Kini mereka datang bertanya, meminta masukan, mengandalkan keputusannya. Atika tidak berubah menjadi sombong. Justru sebaliknya, ia menjadi semakin tenang. Ada rasa percaya diri baru yang tidak lagi berisik. Bukan percaya diri karena ingin dipuji, tapi karena ia sudah melewati terlalu banyak hal untuk terus merasa kecil. Di rumah, hidup orang tuanya juga perlahan membaik. Atap yang dulu bocor kini sudah diganti. Ibunya tidak perlu berjualan dari subuh sampai siang hanya untuk mengejar cukup. Ayahnya tak lagi turun ke sawah saat badan sedang sakit. Melihat itu semua, Atika sering terdiam sendiri. Ternyata benar, kadang perjuangan tidak langsung membahagiakanmu, tapi ia pelan-pelan menyelamatkan orang-orang yang kamu cintai. Namun ketika hidup mulai terasa tenang, masa lalu datang lagi. Bukan lewat rasa, tapi lewat sebuah notifikasi media sosial. Nama itu muncul di layar ponselnya saat malam. Rafa Pratama mengirim permintaan mengikuti. Atika menatapnya lama. Dadanya tidak lagi sesakit dulu, tapi ada sisa getir yang langsung terbangun. Ia tidak menerima, tidak juga menolak. Ia hanya membiarkannya. Besoknya masuk satu pesan. "Tika, apa kabar?" Hanya 3 kata, tapi cukup untuk membuka pintu memori yang selama ini terkunci rapat. Kafe itu, kalimat itu, tatapan merendahkan itu. Atika menutup chat tanpa membalas. Ia pikir selesai. Ternyata tidak. Beberapa hari kemudian, Rafa menghubunginya lagi. "Aku lihat kamu sekarang hebat. Selamat ya." Atika tersenyum hambar. Dulu saat ia menangis sendirian, tidak ada pesan seperti itu. Dulu saat ia dianggap tidak pantas, tidak ada apresiasi seperti itu. Lucu memang, beberapa orang baru bisa melihat nilaimu setelah dunia lebih dulu mengakuinya. Atika tetap tidak membalas, tapi semesta rupanya belum selesai mempermainkan garis hidup mereka. Beberapa minggu kemudian,
Perusahaan mengadakan acara kolaborasi dengan salah satu vendor besar. Atika hadir sebagai perwakilan divisi. Ia datang dengan blazer krem sederhana dan rambut yang ditata rapi. Saat memasuki ballroom hotel, langkahnya terhenti. Di ujung ruangan berdiri Rafa. Jauh lebih mapan, jas mahal, senyum sosial yang dilatih bertahun-tahun. Di sampingnya, seorang perempuan cantik bergaun mewah menggandeng lengannya. Rafa juga melihat Atika. Dan untuk sepersekian detik, wajah pria itu berubah. Kaget, tidak percaya, lalu tidak nyaman. Atika sempat ingin berbalik, tapi suara Brahms tiba-tiba terdengar dari samping. Masuk. Atika menoleh. Brahms berdiri di sana. Baru datang. Setelan gelap, langkah tenang, sorot mata datar seperti biasa. Namun entah kenapa kehadirannya membuat ruangan yang tadi terasa menyesakkan jadi lebih ringan. Pak, saya... Atika ragu. Brahms mengikuti arah pandangnya. Matanya menangkap Rafa sebentar. Ia tidak bertanya macam-macam, hanya berkata rendah. Kalau masa lalu ada di ruangan yang sama, bukan berarti dia masih punya hak atas ketenangan Anda. Kalimat itu menenangkan sekaligus menguatkan. Atika menarik napas panjang. Baik, Pak. Mereka masuk bersama. Selama acara, Rafa beberapa kali melirik ke arah Atika. Mungkin ia bingung melihat perempuan yang dulu ia tinggalkan kini berdiri tegak, bicara lancar dengan para eksekutif, dan tampak benar-benar berada di tempat itu. Bukan sebagai penyusup, tapi sebagai orang penting. Acara hampir selesai ketika Rafa akhirnya mendekat. Atika? Atika menoleh. Wajahnya tenang. Iya. Rafa senyum canggung. Lama nggak ketemu. Lumayan. Pandangan Rafa turun sebentar ke ID card perusahaan di dada Atika. Matanya berubah. Ada sesuatu seperti penyesalan atau mungkin kekagetan yang terlalu besar untuk disembunyikan. Kamu kerja di sini? Atau kelihatan seperti lagi main-main? Jawab Atika tenang. Rafa tertawa kecil, canggung. Bukan, maksudku aku nggak nyangka. Atika menatapnya lurus. Banyak hal memang nggak perlu diumumkan dulu sebelum jadi nyata. Rafa terdiam. Perempuan di sampingnya datang. Sayang, ini siapa? Ada hanya sepersekian detik. Dan Rafa, pria yang dulu begitu mudah merendahkan Atika, justru tampak kikuk memperkenalkannya. Atika, teman lama. Teman lama, bukan perempuan yang pernah ia hina. Bukan orang yang dulu ia malu akui. Hanya teman lama. Atika nyaris tersenyum. Hidup memang suka membuat orang menelan kata-katanya sendiri dengan cara paling sunyi. Saat Rafa dan calon istrinya pergi, Brahms datang membawa 2 gelas air mineral. Ia menyerahkan satu pada Atika. Masih kuat? Atika menerima gelas itu. Saya kira saya bakal goyah. Ternyata nggak separah itu. Brahms mengangguk sedikit. Bagus. Namun sebelum ia pergi, Brahms berkata satu hal yang membuat Atika diam cukup lama. Kadang orang yang menyakiti kita bukan hadir untuk kita kejar kembali, tapi untuk memperlihatkan sejauh mana kita sudah berjalan. Malam itu Atika pulang dengan perasaan campur aduk. Ia pikir semua luka sudah selesai. Ternyata masih ada sisa-sisa yang belum sepenuhnya hilang. Dan ia belum tahu, beberapa hari lagi sebuah undangan akan tiba di rumah orang tuanya. Undangan yang membuat masa lalu bukan cuma mengetuk, tapi memaksanya membuka pintu lebar-lebar. Hari Minggu siang, ibunya menelpon dengan suara yang agak aneh. Ati, tadi ada orang datang ke rumah. Siapa, Bu? Ngasih undangan nikahan. Atika yang sedang memeriksa laporan mendadak berhenti mengetik. Nikahan siapa? Ibunya diam sebentar, lalu menjawab pelan. Rafa. Ruangan seketika terasa sempit. Atika tidak tahu kenapa jantungnya masih bisa berdebar untuk nama yang seharusnya sudah kehilangan kekuatan. Mungkin karena luka lama memang kadang tidak sakit setiap hari, tapi tetap bisa nyut-nyutan saat disentuh di titik yang sama. Ibunya melanjutkan, ia nganter keluarganya, katanya sekalian silaturahmi. Mereka bilang kamu pernah dekat, jadi merasa pantas mengundang. Atika menutup mata. Ia bisa membayangkan bagaimana orang-orang desa akan membicarakannya setelah ini. Mantan Atika menikah, undangannya sampai ke rumah. Dateng nggak ya? Kalau dateng, kuat nggak ya? Kalau nggak dateng, masih sakit ya? Di kampung,
Cerita seperti itu tumbuh lebih cepat daripada rumput setelah hujan. Bu, undangannya simpan aja. Mau dateng? Atika tidak langsung menjawab. Aku belum tahu. Malam itu ia memandangi undangan yang akhirnya difoto ibunya dan dikirim ke ponsel. Warna emas lembut. Nama Rafa tertulis rapi. Di bawahnya nama calon istrinya, anak pengusaha ternama dari kota sebelah. Atika tersenyum pahit. Oh, jadi ini standar masa depan yang dulu dimaksud Rafa. Bukan soal cinta, bukan soal ketulusan, tapi soal latar belakang yang bisa dipamerkan. Ia kira hatinya akan hancur lagi. Ternyata yang datang justru rasa lain. Bukan sedih, bukan cemburu, tapi seperti ada bagian dari hidupnya yang menuntut penyelesaian. Selama ini, Atika terus berjalan, terus tumbuh, terus bekerja keras. Tapi luka itu belum pernah benar-benar ia hadapi dalam posisi setara. Rafa yang menghina lalu pergi. Atika yang ditinggalkan lalu bangkit diam-diam. Mungkin untuk benar-benar selesai, ia harus melihat sendiri bahwa hidupnya tidak lagi berada di bayang-bayang lelaki itu. Esok harinya, Brahms memanggil Atika ke ruangannya untuk membahas proyek luar kota. Tapi begitu melihat wajah Atika yang lebih pendiam dari biasanya, ia bertanya singkat, "Ada masalah?" Atika ragu sejenak. Lalu entah kenapa, ia mengeluarkan undangan itu dari tas. Brahms menerima dan membacanya cepat. Ekspresinya tidak berubah, tapi rahangnya sedikit mengeras. "Ini mantan Anda." Atika mengangguk. "Yang dulu menghina saya." Ruangan hening cukup lama. Atika tidak berniat curhat, tapi kalimat itu keluar begitu saja, seolah terlalu lama tertahan. Dulu dia bilang saya nggak pantas ada di masa depannya. Sekarang dia mengundang saya datang menyaksikan dia menikah. Atika tertawa kecil, pahit, lucu juga. Brahms meletakkan undangan itu perlahan. "Apakah Anda ingin datang?" "Saya belum tahu. Sebagian dari saya ingin membuktikan saya baik-baik saja." Ia menunduk. "Sebagian lagi takut saya cuma terlihat seperti orang yang belum selesai." Brahms menatapnya lama. Lalu ia berkata, "Datang atau tidak, jangan pernah ambil keputusan untuk terlihat kuat. Ambil keputusan saat Anda benar-benar sudah tidak butuh pengakuan dari siapapun." Kalimat itu menenangkan, tapi juga membuat Atika jujur pada dirinya sendiri. Ia pulang malam itu dan duduk lama di ruang tamu rumah orang tuanya. Ibunya membawakan teh hangat, ayahnya duduk diam sambil memandangi halaman. Lalu ayahnya berkata, suara tuanya pelan tapi mantap, "Bapak paling takut bukan miskin. Bapak paling takut kamu tumbuh percaya kalau hinaan orang itu benar." Atika menahan nafas. Ayahnya melanjutkan, "Kalau kamu datang ke pernikahan itu, jangan datang buat pamer. Jangan juga datang buat luka. Datanglah kalau hatimu sudah lebih tinggi dari penghinaan itu." Malam semakin larut. Atika masuk kamar dan memandangi dirinya di cermin. Perempuan di depannya bukan lagi mahasiswi yang pulang dari kafe dengan hati tercabik. Ia sudah berubah. Tapi apakah ia benar-benar sudah sembuh? Saat itulah ponselnya berbunyi. Pesan dari Brahms. "Besok saya ke cabang Bandung, pulang malam. Tapi kalau Anda butuh bicara sebelum memutuskan, saya ada." Atika membaca pesan itu pelan. Untuk pertama kalinya, ada kehangatan yang membuat matanya basah. Bukan karena sedih, tapi karena setelah bertahun-tahun berjuang sendiri, akhirnya ada seseorang yang hadir tanpa meremehkan, tanpa menuntut, tanpa membuatnya merasa harus berubah dulu untuk layak ditemani. Ia mengetik pesan singkat. "Terima kasih, Pak." Tapi sebelum ia sempat meletakkan ponsel, masuk satu pesan lagi dari nomor lama yang sudah bertahun-tahun tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan. "Rafa." Isi pesannya pendek, namun cukup membuat dada Atika sesak. "Aku harap kamu datang. Ada sesuatu yang harus kamu tahu sebelum aku menikah." Atika menatap layar itu lama sekali. Ada sesuatu yang harus kamu tahu. Rahasia apa lagi yang belum selesai dari masa lalu itu?
dan kenapa justru sekarang? Pesan Rafa membuat malam Atika berantakan. Ia membaca kalimat itu berulang-ulang, mencoba menebak maksudnya. Tapi semakin dipikirkan, semakin banyak kemungkinan buruk yang muncul. Apa Rafa ingin pamer? Apa ia ingin minta maaf? Atau lebih parah, apa ia cuma ingin memastikan Atika masih terluka? Besok siangnya, setelah ragu berjam-jam, Atika akhirnya membalas singkat. Apa maksudmu? Jawaban Rafa datang cepat, seolah ia memang menunggu. Ketemu, sebentar aja. Atika menatap layar datar. Nalurinya menolak, tapi ada bagian lain dalam dirinya yang lelah hidup dengan pertanyaan setengah jadi. Ia tidak mau masuk ke pernikahan itu nanti dengan pikiran kusut. Akhirnya mereka bertemu di sebuah coffee shop yang jauh dari kantor. Rafa datang lebih dulu. Penampilannya rapi, mahal, matang. Tapi ada sesuatu yang berbeda dari pria itu. Bukan lagi percaya diri yang memesona seperti dulu. Lebih seperti orang yang terlalu sering memakai topeng sampai lupa wajah aslinya sendiri. Atika duduk di hadapannya. Apa yang mau kamu bilang? Rafa tidak langsung menjawab. Ia tampak kehilangan banyak kata yang dulu begitu mudah keluar dari mulutnya. Aku lihat kamu sekarang bahagia. Atau itu yang ingin kamu pastikan? Rafa menghela napas. Aku pantas dapat sinisme itu. Atika tidak menanggapi. Ia tidak datang untuk mengenang. Rafa menatap cangkir kopinya, lalu berkata pelan. Dulu, aku nggak putus sama kamu cuma karena malu. Atika mengerutkan kening. Ada hawa dingin menjalar di punggungnya. Lalu, Rafa menelan ludah. Orang tuaku yang mendesak. Mereka tahu latar belakangmu. Mereka bilang kalau aku serius sama kamu, semua rencana bisnis keluarga bisa berantakan. Mereka sudah menyiapkan calon buatku sejak lama. Atika tertawa kecil tanpa humor. Jadi kamu taat? Aku pengecut, jawab Rafa cepat. Kali ini jujur. Aku tahu itu. Atika diam. Tidak terkejut, justru entah kenapa merasa muak karena dugaannya terbukti. Tapi Rafa belum selesai. Ada satu hal lagi. Atika menatapnya tajam. Rafa terlihat semakin gelisah. Waktu itu sebenarnya kamu sempat direkomendasikan untuk satu program trainee besar. Kamu ingat? Atika membeku. Program trainee itu. Program yang dulu sangat ia incar sebelum akhirnya namanya mendadak hilang di tahap akhir tanpa penjelasan. Iya, kenapa? Rafa memejam sebentar, seolah malu pada kalimat yang akan ia keluarkan. Aku bicara ke salah satu kenalanku di sana. Aku bilang kamu belum siap. Aku takut kalau kamu lolos, kamu bakal punya kehidupan yang jauh lebih baik, dan kamu apa? Akhirnya Rafa menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, Atika melihat sosok pria yang dulu begitu angkuh kini tampak kecil. Aku takut aku nggak bisa lagi mengendalikan keadaan. Kalimat itu menusuk, bukan karena romantis, bukan karena mengharukan, tapi karena itulah bentuk cinta paling rusak, saat seseorang ingin kamu tetap kecil agar dia tetap merasa besar. Atika menarik napas panjang, matanya mulai basah, tapi suaranya justru semakin stabil. Jadi selama ini waktu aku merasa gagal, ternyata ada tanganmu di situ. Rafa menunduk. Aku nyesal. Atika tertawa kecil, getir. Penyesalan memang sering datang saat semuanya sudah telat. Aku nggak minta kamu maafin aku. Bagus, jawab Atika, karena aku juga nggak datang untuk memberi. Rafa tampak terpukul. Lalu ia berkata pelan, nyaris berbisik. Makanya aku ingin kamu datang ke pernikahanku. Bukan buat pamer, tapi mungkin karena aku ingin lihat sendiri bahwa setelah semua yang aku lakukan, kamu tetap bisa berdiri. Atika menatap pria itu lama sekali. Aneh, dulu Rafa adalah orang yang membuatnya merasa paling kecil. Hari ini, justru ia tampak lebih kecil dari semua kesalahannya sendiri. Atika berdiri. Terima kasih, sekarang akhirnya aku tahu. Rafa ikut berdiri. Tika? Atika mengangkat tangan, menghentikan. Dulu kamu menghina aku karena aku gadis desa. Sekarang aku paham, masalahnya bukan pada aku yang sederhana. Masalahnya kamu takut melihat aku tumbuh. Ia menatap Rafa lurus, tanpa getar. Dan orang yang takut melihat orang lain tumbuh, biasanya karena dia sendiri tidak pernah benar-benar besar. Atika pergi. Langkahnya cepat, tapi begitu sampai di luar, kakinya melemas.
Ia berdiri di dekat pagar, menahan tangis yang akhirnya jatuh. Bukan tangis karena cinta lama, tapi tangis karena selama ini ia pernah menyalahkan dirinya begitu dalam, padahal sebagian luka itu sengaja diciptakan orang lain. Ponselnya bergetar. Nama Brahms muncul. "Sudah selesai?" tanya Brahms begitu diangkat. Atika diam. Napasnya tidak rata. Brahms langsung menangkap. "Anda di mana?" Atika menyebut lokasi. "Jangan kemana-mana, saya datang." 1 jam kemudian Brahms tiba. Ia tidak banyak tanya, tidak menyuruh Atika kuat, tidak memberi kalimat klise. Ia hanya berdiri di depannya, membuka pintu mobil, dan berkata pelan, "Masuk?" Di dalam mobil akhirnya Atika bercerita semuanya. Tentang penghinaan, tentang program yang dicoret, tentang ketakutan Rafa melihatnya berhasil. Brahms mendengarkan tanpa menyelah, hingga Atika selesai dan ruangan di dalam mobil terasa sangat hening. Lalu Brahms berkata, suaranya rendah dan mantap, "Kalau begitu, sekarang saya mengerti kenapa saya tidak bisa diam sejak pertama melihat Anda." Atika menoleh. Brahms menatap lurus ke depan. Rahangnya tegang. "Ada satu hal yang belum pernah saya ceritakan." Atika menahan napas, dan kalimat berikutnya membuat seluruh tubuhnya membeku. "Nama Anda pernah sampai ke meja saya jauh sebelum Anda wawancara di perusahaan ini." Atika menatap Brahms tanpa berkedip. Apa maksud Batak? Mobil mereka masih terparkir di pinggir jalan yang mulai sepi. Lampu-lampu kota memantul samar di kaca. Di dalam mobil itu, suasana terasa lebih berat daripada hujan. Brahms menghela nafas panjang. Seolah sudah lama menyimpan sesuatu dan baru malam itu menemukan waktu yang tepat untuk membukanya. "Beberapa tahun lalu, perusahaan kami bekerja sama dengan sebuah lembaga pengembangan talenta muda," katanya perlahan. "Salah satu daftar kandidat pernah masuk ke meja saya untuk ditinjau. Nama Anda ada di situ." Atika langsung ingat. Program trainee yang mendadak menggugurkan namanya. Program yang diam-diam pernah menghancurkan kepercayaan dirinya. "Saya baca profil Anda. Nilai Anda kuat. Pengalaman kerja sambilan Anda menonjol. Dan esai motivasi Anda jujur sekali. Saya tandai nama Anda untuk tahap lanjutan." Atika merasakan ujung jarinya dingin. "Lalu, kenapa saya tetap gagal?" Brahms terdiam sesaat. "Karena saat daftar itu kembali ke saya, nama Anda sudah hilang." Atika menutup mulut. Jadi benar, bukan perasaannya saja yang dulu curiga. Namanya memang pernah sampai sejauh itu. Dan lalu, dihapus. Brahms menoleh padanya. Tatapannya tajam, tapi di balik itu ada penyesalan yang dalam. "Waktu itu saya sempat tanya, kenapa ada kandidat yang dihapus? Tapi jawabannya administratif. Saya tidak punya bukti untuk memaksa. Dan saya tidak tahu siapa Anda. Saya cuma ingat satu hal. Nama Atika Rahma hilang, padahal seharusnya lanjut." Atika menunduk. Air matanya jatuh lagi. Bukan tangis lemah. Lebih seperti kesedihan lama yang akhirnya menemukan bentuk. Selama ini ia pernah menyalahkan dirinya. Menganggap dirinya memang kurang. Menganggap mimpinya terlalu tinggi. Menganggap Rafa mungkin benar. Padahal kenyataannya pintu itu bukan tertutup karena ia tidak layak. Pintu itu disengaja ditutup. Brahms melanjutkan. Suaranya lebih rendah. "Ketika Anda datang wawancara ke perusahaan ini, dan saya lihat nama Anda, saya langsung ingat. Saya minta HR kirim ulang profil lengkap Anda malam itu juga." Atika mengangkat wajahnya perlahan. "Jadi, Bapak ingat saya?" "Bukan wajah Anda, nama Anda, dan perasaan aneh bahwa dulu seseorang dengan potensi besar pernah hilang begitu saja dari proses." Atika tidak tahu harus merasa apa. Sedih, lega, marah, atau bersyukur. Mungkin semuanya sekaligus. "Kenapa Bapak nggak pernah bilang?" Brahms menyenyum tipis. "Karena saya tidak ingin perhatian saya membuat Anda merasa diterima karena kasihan. Saya ingin tahu bahwa Anda ada di sini karena memang pantas." Kalimat itu membuat dada Atika sesak dengan cara yang berbeda. Begitu hening, begitu tulus, begitu jauh dari segala hal yang dulu pernah ia dapat dari Rafa. Brahms menatapnya lebih lama kali ini. "Dan ada satu hal lagi.
Atika kembali menegang. Saya tahu saya atasan Anda. Saya tahu, saya harus hati-hati. Tapi saya juga tidak mau terus bersembunyi di balik alasan profesional. Ia berhenti. Sejenak, semakin lama bekerja dengan Anda, saya tidak lagi sekedar menghormati kemampuan Anda. Napas Atika tercekat. Brahms jarang bicara panjang. Tapi justru karena itu, setiap kata yang keluar terasa sangat berat. Saya kagum pada cara Anda bertahan. Saya kagum pada cara Anda tidak berubah jadi pahit, walau hidup pernah memperlakukan Anda buruk. Dan ia berhenti. Untuk pertama kalinya, direktur muda yang selalu tenang itu tampak gugup. Saya menyukai Anda, Tika. Atika menatapnya tanpa suara. Hatinya seperti dihantam dan dipeluk sekaligus. Di satu sisi, ada perempuan dalam dirinya yang takut. Takut percaya lagi. Takut salah menafsirkan ketulusan. Takut jatuh ke luka lama dengan nama baru. Tapi, di sisi lain, selama ini Brahms tidak pernah meminta ia mengecilkan diri. Tidak pernah malu berjalan di sisinya. Tidak pernah membuat asal-usulnya terasa sebagai kekurangan. Yang dilihat Brahms selalu sama. Kemampuan, keberanian, dan harga diri Atika. Bapak, suara Atika bergetar. Brahms mengeleng pelan-pelan. Tidak usah jawab malam ini. Saya tidak sedang menekan Anda. Saya hanya tidak mau ada satu hal penting lagi dalam hidup Anda yang terlambat diucapkan. Atika menunduk. Air matanya jatuh satu-satu. Aneh sekali. Dulu kata-kata dari seorang pria menghancurkan dirinya. Malam ini, kata-kata dari pria lain justru seperti mengembalikan bagian-bagian dirinya yang hilang. Brahms menyerahkan sapu tangan. Katanya mantap. Terlepas dari apa jawaban Anda nanti, satu hal jangan pernah Anda lupakan. Anda tidak bangkit untuk membuktikan pada orang yang pernah menghina Anda. Anda bangkit karena memang sejak awal, Anda pantas untuk hidup yang lebih baik. Malam itu Atika pulang dengan hati yang gemetar. Semua rahasia terbuka sekaligus. Tentang masa lalu, tentang program yang hilang, tentang alasan Brahms memperhatikannya sejak awal, dan tentang rasa yang ternyata diam-diam tumbuh di antara mereka. 3 minggu kemudian, Atika mengambil keputusan. Bukan keputusan tergesa, bukan karena ingin membalas luka lama, tapi karena untuk pertama kalinya, ia bertemu seseorang yang tidak membuat ia harus berubah agar layak dicintai. Ia menerima Brahms, dan beberapa bulan setelah itu, ketika hubungan mereka semakin matang dan keluarga sudah saling mengenal, Brahms datang ke rumah Atika di desa. Bukan membawa gengsi, bukan membawa rombongan berlebihan, tapi membawa keseriusan. Di hadapan ayah dan ibunya, dengan suara yang tenang, ia meminta izin untuk melamar Atika. Ibunya menangis. Ayahnya menunduk lama sebelum akhirnya berkata, "Saya nggak punya harta untuk dibanggakan, Nak." Dan Brahms menjawab kalimat yang akan selalu diingat Atika seumur hidup. "Saya datang bukan mencari rumah yang kaya, Pak. Saya datang menjemput perempuan yang dibesarkan dengan nilai yang tidak bisa dibeli." Namun kebahagiaan itu belum mencapai puncaknya. Karena 1 minggu sebelum hari pernikahan Rafa, Atika akhirnya membuat keputusan yang akan menutup seluruh lingkaran hidupnya. Ia akan datang. Bukan sendiri, tapi bersama laki-laki yang memilihnya dengan penuh kehormatan. Dan saat itu tiba, tak ada seorang pun di gedung itu yang siap melihat apa yang akan terjadi. Hari pernikahan Rafa akhirnya datang. Gedung itu megah, bunga-bunga putih menghiasi pintu masuk. Lampu kristal menggantung indah di langit-langit. Musik lembut mengalun, menyambut tamu-tamu dengan pakaian terbaik dan senyum terbaik mereka. Dari luar, semuanya tampak seperti perayaan sempurna. Tapi di parkiran, di dalam mobil hitam yang baru berhenti, Atika sedang menatap dirinya sendiri di kaca. Gaun yang ia kenakan tidak berlebihan. Potongannya anggun, lembut, elegan. Riasannya tipis, tidak ada niat menyaingi siapapun. Tapi justru karena itu, kecantikannya terasa utuh, tenang, matang, dan berkelas. Ia menarik nafas dalam. Tangannya sedikit dingin. Di sampingnya, Brahms membetulkan jam tangannya lalu menoleh.
Masih ingin masuk? Atika menatap pria itu. Setelan gelapnya pas, sederhana tapi mahal. Wajahnya tenang seperti biasa. Namun cara ia memandang Atika malam itu bukan sekadar menenangkan. Ada kebanggaan yang jelas. Seolah ia ingin memastikan satu hal. Atika tidak sedang berjalan masuk ke masa lalu sendirian. "Aku masuk," jawab Atika pelan. Brahms mengangguk. Lalu tanpa banyak kata, ia mengulurkan tangan. Atika menatap tangan itu sesaat. Dulu ia pernah menggenggam cinta yang membuatnya merasa rendah. Hari ini, ia menggenggam tangan seorang lelaki yang membuatnya merasa setara. Perbedaan itu membuat matanya nyaris basah. Begitu mereka turun dari mobil dan melangkah menuju pintu gedung, beberapa tamu di area depan mulai menoleh. Bukan karena sensasi, tapi karena pasangan yang berjalan itu memang sulit diabaikan. Atika melangkah tenang. Brahms berjalan di sisinya dengan aura yang dingin namun berwibawa. Mereka tidak berusaha mencari perhatian, tapi perhatian datang sendiri. Begitu memasuki area resepsi, suara-suara kecil mulai bermunculan. "Itu siapa? Kayaknya kenal. Bukannya itu Atika? Serius? Yang dulu?" Bisik-bisik itu tumbuh seperti riak kecil yang cepat menyebar. Bagi sebagian orang di desa dan lingkungan lama Rafa, Atika masih tersimpan sebagai potongan cerita lama. Gadis desa yang pernah dekat dengan Rafa, lalu hilang dari radar. Mereka tidak tahu bab-bab setelah itu. Mereka tidak tahu perempuan yang mereka lihat malam ini sudah berjalan begitu jauh. Dan mereka sama sekali tidak tahu siapa pria yang berdiri di sampingnya. Sampai salah satu tamu dari kalangan bisnis berbisik pelan tapi cukup jelas. "Loh, itu Pak Brahms Adi Pratama kan? Direktur Operasional Nusantara Impact." Seperti ada listrik yang menjalar di seluruh ruangan. Bisik-bisik langsung berubah nada. "Direktur?" Atika datang bersama direktur muda itu. Bukan sekadar rekan, bukan sekadar atasan. Saat Atika dan Brahms sampai di meja tamu, penyambut sempat kehilangan ritme senyumnya. Silakan Mbak." Bu." Atika menyem tipis dan mengisi buku tamu dengan tenang. Nama yang ia tulis rapih, Atika Rahma dan Brahms Adi Pratama. Di atas panggung pelaminan, Rafa sedang menyambut tamu bersama istrinya. Namun ketika pandangannya tanpa sengaja jatuh ke arah pintu masuk, tubuhnya seperti membeku. Atika melihat jelas perubahan di wajah itu. Mata Rafa membesar, senyumnya hilang. Tangannya yang tadi menyelami tamu mendadak kaku. Mungkin dalam semua kemungkinan yang ia pikirkan, ini adalah satu-satunya yang tidak pernah ia bayangkan. Atika benar-benar datang. Bukan sebagai perempuan yang diam-diam masih berharap. Bukan juga sebagai perempuan yang sengaja memamerkan luka. Tapi sebagai seseorang yang sudah menang tanpa perlu mengatakan apa-apa. Brahms merendahkan suaranya. "Kalau mau pulang setelah salam, kita pulang." Atika menoleh dan mengangguk. "Aku mau selesaikan ini." Mereka berjalan menuju pelaminan. Setiap langkah terasa seperti menutup satu luka lama. Setiap tatapan yang menoleh terasa seperti gema dari semua hinaan yang dulu pernah mengikuti Atika. Namun malam itu, Atika tidak lagi takut menjadi pusat perhatian. Karena ia tidak sedang mencari pengakuan. Ia hanya sedang berdiri di tempat yang seharusnya. Tapi kisah ini belum akhir. Karena setelah mereka keluar dari gedung, di bawah langit malam yang hening, Brahms akan mengatakan sesuatu yang membuat seluruh perjalanan luka Atika menjadi satu jawaban paling indah. Udara malam terasa lebih dingin saat Atika dan Brahms keluar dari gedung. Suara musik dari dalam kini terdengar samar. Gemerlap lampu pesta tertinggal di belakang. Untuk beberapa detik, mereka hanya berjalan pelan menuju taman kecil di samping area parkir. Atika berhenti. Ia menoleh ke arah gedung itu sekali lagi. Ada rasa aneh yang sulit dijelaskan. Bukan sakit, bukan marah, bukan juga puas secara dangkal. Lebih seperti lega yang sangat dalam. Seperti seseorang yang baru selesai mengangkat beban bertahun-tahun dan akhirnya sadar. Beban itu memang berat, tapi ia tidak mati karenanya.
Brahms berdiri di sampingnya. Bagaimana rasanya? Atika tersenyum kecil. Matanya berkaca-kaca. Ringan. Hanya satu kata. Tapi di dalam kata itu ada patah hati, hinaan, perjuangan, malam-malam lapar, tangis diam-diam, kerja keras, dan pertumbuhan yang panjang. Brahms mengangguk, seolah ia paham persis bahwa kadang kemenangan paling besar tidak terdengar meledak. Ia hanya terasa damai. Atika memandangi tangannya sendiri. Tangan yang dulu gemetar saat dihina, tangan yang pernah menahan Ishak di kamar kos, tangan yang lembur sampai larut, tangan yang hari ini digandeng dengan penuh hormat. Dulu aku kira, kata Atika pelan, aku harus berhasil supaya orang yang pernah menyakitiku menyesal. Brahms menoleh. Lalu? Atika tersenyum, kali ini lebih hangat. Aku harus berhasil supaya diriku yang dulu tahu, dia tidak berjuang sia-sia. Mata Brahms melembut. Mungkin inilah yang paling ia kagumi dari Atika. Perempuan itu tidak tumbuh menjadi orang yang haus pembuktian pada dunia. Ia tumbuh menjadi seseorang yang akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri. Brahms lalu merogoh saku jasnya. Atika mengernyit. Apa itu? Brahms mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna gelap. Jantung Atika berhenti sesaat. Atika? Pria itu menghela nafas. Untuk pertama kalinya tampak benar-benar tidak setenang biasanya. Saya sebenarnya mau menunggu momen yang lebih formal. Mungkin makan malam keluarga atau acara yang lebih rapi. Ia tersenyum tipis. Tapi setelah melihat Anda berdiri begitu kuat malam ini, saya merasa tidak perlu menunggu momen sempurna untuk mengatakan hal yang sudah sangat pasti. Brahms membuka kotak itu. Sebuah cincin berkilau sederhana. Elegan. Tidak berlebihan. Persis seperti cara ia hadir dalam hidup Atika. Atika, suaranya rendah, mantap, dan sangat jujur. Saya tidak datang untuk menyelamatkan Anda. Anda sudah menyelamatkan diri Anda sendiri sejak lama. Saya juga tidak datang untuk jadi bukti bahwa Anda berhasil. Dunia sudah cukup melihat itu. Ia menatap Atika lurus, tanpa ragu. Saya datang karena saya ingin menjadi lelaki yang berdiri di samping Anda saat semua perjuangan itu berubah jadi kehidupan yang tenang. Maukah Anda menikah dengan saya? Atika langsung menutup mulutnya. Air matanya jatuh begitu saja. Semua yang dulu pernah hilang, rasa dihargai, rasa aman, rasa layak dicintai, malam itu seperti dikembalikan bukan oleh nasib yang berisik, tapi Tuhan yang bekerja diam-diam melalui waktu. Ia teringat ibunya, ia teringat ayahnya. Ia teringat gadis muda yang dulu berdiri di depan Rafa saat berusaha tidak menangis saat dihina. Andai gadis itu bisa melihat malam ini, ia pasti akan memeluk dirinya sendiri dan berkata, "Sabar, jangan mati di penghinaan ini. Suatu hari, kamu akan dipilih dengan cara yang sangat terhormat." Atika mengangguk sambil menangis. "Iya," bisiknya. "Aku mau." Brahms tersenyum. Senyum yang jarang sekali benar-benar terbuka. Namun malam itu begitu hangat. Ia memasangkan cincin itu ke jari Atika dengan tangan yang justru sedikit gemetar. Atika tertawa kecil di sela tangisnya. Ternyata direktur juga bisa gugup. "Cukup parah," jawab Brahms, jujur. Mereka tertawa. Dan tawa itu terasa seperti penutup sempurna atas semua air mata yang pernah jatuh. Di kejauhan, suara pesta pernikahan Rafa masih berlangsung. Tapi bagi Atika, malam itu bukan lagi tentang mantan. Bukan tentang pembalasan. Bukan tentang menunjukkan siapa yang lebih tinggi. Malam itu adalah malam ketika ia benar-benar mengerti. Hidup tidak selalu membalas orang yang menyakitimu dengan kehancuran. Kadang, hidup membalasnya dengan cara yang lebih sunyi. Membiarkan mereka sendiri melihat bahwa kamu bahagia tanpa mereka. Atika menggenggam tangan Brahms erat. Dan saat mereka berjalan kembali menuju mobil, langkahnya terasa berbeda dari semua langkah yang pernah ia ambil sebelumnya. Dulu ia berjalan untuk bertahan, lalu ia berjalan untuk membuktikan. Kini ia berjalan untuk memulai hidup yang tidak lagi dibangun di atas luka, melainkan di atas kehormatan. Ada orang yang menghina kita
bukan karena kita benar-benar rendah, tapi karena mereka takut kalau suatu hari kita berdiri lebih tinggi dari penilaian mereka. Ada orang yang meninggalkan kita bukan karena kita tidak pantas dicintai, tapi karena hati mereka terlalu sempit untuk menerima seseorang yang tumbuh dengan tulus, perlahan, dan nyata. Dan ada luka yang tidak perlu dibalas dengan teriakan. Cukup dibalas dengan kehidupan yang baik, dengan akhlak yang tetap dijaga, dengan kerja keras yang tidak putus, dengan hati yang tidak berubah pahit meski pernah diremukkan. Kalau hari ini kamu sedang diremehkan, sedang ditinggalkan, sedang dihina karena asal-usulmu, ekonomi keluargamu, pendidikanmu, atau masa lalumu, ingat ini baik-baik. Yang membuat seseorang mulia bukan dari mana ia berangkat, tapi bagaimana ia menjaga dirinya ketika sedang susah. Jangan habiskan umurmu untuk membuktikan diri pada orang yang sengaja menutup mata terhadap nilaimu. Bangunlah dirimu. Perbaiki hidupmu, rawat harga dirimu. Sebab ketika waktunya tiba, kamu tidak perlu berteriak kepada dunia bahwa kamu berharga. Hidupmu sendiri yang akan berbicara. Semoga kisah Atika mengajarkan kita bahwa penghinaan bukan akhir perjalanan. Kadang justru itu awal dari perubahan besar jika kita memilih tidak hancur di tempat yang sama. Mari kita tutup kisah ini dengan memperbanyak sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga setiap luka yang pernah kamu simpan, Allah ganti dengan kemuliaan yang tidak pernah kamu sangka.